Max hampir menjadi makhluk transenden. Jadi rumah besar itu mudah baginya untuk dibobol, terutama saat sang duk tidak ada. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya memanjat tembok, berjalan melalui taman, dan mendekati bangunan utama. Max mengamati bagian luar dan melihat jendela besar dengan balkon. Itu dia. Diam-diam dia naik ke lantai 3, memanfaatkan bagian luar bangunan yang bergerigi. Apakah terkunci? Max mendekati pintu kaca transparan di balkon. Ketika ia mendorongnya, itu terbuka dengan mudah. Tirai renda berkibar. Dia menyeringai. Rumah besar ini sangat mudah disusupi. Guru tidak akan punya alasan bahkan jika dia dibunuh atau dirampok. Ketika ia memasuki ruangan gelap itu, ia dapat melihat siluet seorang wanita di atas ranjang. Max mendekati wanita itu tanpa suara. Dia tampak lemah, pikir Max. Dia memang mirip dengan gurunya. Gurunya tinggi dan kuat. Namun, wanita itu ramping dan rapuh. Seolah-olah dia bisa hancur kapan saja. Dia tidak akan bisa belajar ilmu pedang dengan tubuh seperti itu. Itu berarti guru tidak berencana menjadikannya penerusnya. Jadi, mengapa guru begitu terobsesi dengan seseorang seperti dia? Meskipun Max tidak mengerti maksud gurunya, tiba-tiba ia mendapat ide. Sudut bibirnya terangkat. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan guru jika dia menghilang. Dia diam-diam mengamati Jubelian dengan tatapan haus darah. Bahkan dalam kegelapan, dia bisa melihat leher ramping wanita itu. Sepertinya leher itu bisa dengan mudah patah sesuai keinginannya. Pada saat itu, sebuah suara memecah keheningan. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kurasa kamu salah rumah. Max tersentak kaget saat mendengar nada bicara santai wanita itu. Jadi selama ini dia sudah bangun. Reaksi yang biasa dilakukan seseorang adalah memohon belas kasihan atau berteriak ketakutan. Tetapi dia bersikap agak aneh. Ini adalah rumah besar Duk Floyen, katanya dengan malas. Ada apa dengan wanita ini? Max mengernyitkan alisnya saat perasaan asing menyelimutinya untuk pertama kalinya. Banyak orang yang memuja dan membungkuk kepadanya dengan kagum. Tetapi ada juga beberapa yang berani untuk memandang rendah dia. Namun dia tidak pernah bertemu orang seperti wanita yang santai dan riang ini. Duk Floyen pasti akan membantu di saat seperti ini. Tetapi dia tidak ada di rumah malam ini. Max menduga wanita itu menggertak untuk menyembunyikan rasa takutnya. Aku datang ke rumah yang tepat, kata Max terus terang. Sudut bibirnya terangkat saat ia membayangkan Jubelian berlutut di tanah dan memohon agar diselamatkan. Tetapi reaksinya terus membuatnya tercengang. Benarkah? Bagaimana kalau kau berubah pikiran sekarang? Kurasa kau akan menyesal datang ke rumah ini. Wanita itu kini duduk di tempat tidurnya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela menggambarkan wajahnya yang anggun. Meskipun dia tampak lelah, ekspresinya selaras dengan auranya yang santai dan khas. Tidak heran dia dikabarkan menjadi bahan irian setiap wanita muda. Meski begitu, Max tidak terhibur. Seberapapun ia memikirkannya, tidak ada yang berguna tentang wanita itu, kecuali penampilannya yang luar biasa. Dia tidak istimewa, pikirnya. Ketika mulut wanita itu melebar karena tertawa, dia mendapati dirinya menatapnya. Bibir merahnya terbuka. Aku masih punya waktu setahun lagi sebelum aku mati, katanya dengan nada yang sangat datar yang tidak cocok dengan penampilannya yang lucu. Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Max dapat mendengar dengan jelas suaranya yang penuh percaya diri. Apakah dia tidak mengerti situasinya? Dia merasa terganggu oleh perilaku santai wanita itu saat dia dengan berani meregangkan tubuhnya di depannya. Dia mengerutkan kening karena sensasi yang tidak menyenangkan ini, lalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa wanita itu mungkin saja menggertak. Ketika dia mengingat orang-orang yang berani bertindak sombong di depannya, wajah tampannya dipenuhi dengan haus darah. Semua rencana dan tindakannya akan gagal saat nyawanya terancam. Max memutuskan untuk menakut-nakuti wanita bodoh itu, tetapi dia dengan santai menyalakan lilin di meja samping tempat tidur. Berani sekali kau, pikir Max.
Ia mencoba memadamkan lilin dan menjatuhkan wanita itu, tetapi terhenti saat melihat wajahnya yang kini diterangi oleh cahaya lilin. Ia memiliki penampilan yang lembut seperti boneka, tetapi tatapannya yang sangat tidak biasa itulah yang menarik perhatiannya sepenuhnya. "Oh, ternyata murid ayah," katanya sambil tersenyum. Walaupun Max telah bertekad untuk menakutinya, dia melupakan hal itu begitu melihat wajahnya yang tersenyum. Wanita yang telah membuatnya kesal selama pertemuan singkat di toko armor itu kini ada di depannya. Aku terbangun dan merasa sangat haus. Sepertinya aku terkena flu karena tenggorokanku terasa sakit. Aku akan minum obat besok pagi, pikirku sambil membuka mata untuk mengambil air minum. Tunggu, apa itu? Ketika aku menyadari bayangan hitam itu menatapku, aku bertanya-tanya, apakah aku sedang bermimpi buruk? Hembusan udara dingin yang masuk melalui jendela balkon yang terbuka membuktikan sebaliknya. Hanya ada dua penjelasan untuk situasi seperti ini. Pria ini adalah pencuri, atau apakah dia seorang pembunuh? Aku merenungkan siapa yang mungkin telah mengirimnya ke sini. Tetapi ada terlalu banyak orang untuk dipilih. Bagaimanapun, aku adalah penjahat dalam novel ini. Aku memaki diriku sendiri saat menyadari sesuatu. Dalam novel, ada aturan tak tertulis yang melarang protagonis, karakter pendukung, dan penjahat untuk mati di awal cerita. Dengan kata lain, hidupku sebagai penjahat utama tidak terancam sampai upacara kedewasaan sang putri. Ada banyak bab dalam novel di mana aku muncul. Mungkin ini adalah sesuatu yang memang seharusnya terjadi padaku. Aku tidak perlu takut. Aku menenangkan pikiranku yang gelisah dan menatap bayangan mencurigakan yang menjulang di atasku. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa dia? Karena dia masuk ke rumahku pada malam hari, dia mungkin seorang pembunuh atau pencuri. Meskipun aku masih tidak yakin dengan ini, aku tahu pasti bahwa dia tidak waras. Jika dia orang normal, dia tidak akan mengincar rumah besar Duke Floyen, pendekar pedang terbaik di Kekaisaran. Namun, dia bilang bahwa dia datang ke tempat yang tepat. Jika dia bukan orang gila, dia pasti sangat berani. Aku mencoba membujuknya karena kasihan, tetapi lelaki itu tetap diam. Masih setahun lagi sebelum aku mati, gumamku. Tentu saja aku tidak berniat mati secepat itu, karena aku masih punya waktu untuk memperbaiki reputasiku. Aku memutuskan untuk menyalakan lilin di meja samping tempat tidurku untuk memberitahu para kesatria yang berjaga di pintu kamarku bahwa seseorang telah membobol kamarku. Aku terus memperhatikan pria itu sambil mengambil korek api dan penasaran apa yang sedang dipikirkannya. Ketika lilin itu terbakar, sekelilingku menjadi terang. Baru saat itulah aku bisa melihat rambut hitam pria itu. Kulitnya yang pucat dan penampilannya yang sangat elegan, mustahil untuk melupakan wajah seperti itu. Ternyata dia adalah murid ayahku. Sekarang aku menyadari bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat. Syukurlah. Aku merasa lega karena penyusup itu bukan pencuri atau pembunuh. Meskipun aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku tidak akan mati pada titik ini di dalam novelnya, aku sebenarnya sangat ketakutan. Selain itu, aku telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Aku harus memastikan untuk mengunci jendela dan pintu mulai sekarang. Aku duduk di tempat tidurku saat adrenalin meninggalkan tubuhku dan membuat kakiku lemas. Murid ayahku yang telah menatapku dengan tatapan kosong selama beberapa saat, tiba-tiba menatap lilin itu dengan tajam. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanyanya. Aku ini putri Duke Floyen, beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Jika aku bangsawan lain, dia mungkin akan dihukum mati. Meskipun aku membiarkannya memperlakukanku seperti ini, kupikir akan lebih baik untuk memberinya pelajaran untuk masa depannya. "Maaf," kataku. "Kenapa kau berbicara seperti itu padaku?" "Karena itu hal yang wajar." Dia menatapku dengan dingin. Selain sangat arogan, cara bicaranya mirip dengan ayahku. Tetapi ayah tidak sampai sejauh itu. Ada yang mengatakan bahwa murid lebih unggul dari gurunya.
Tetapi dia tidak harus lebih unggul dari gurunya dalam berbicara seperti itu. Karena lega dan lelah, aku mendapati diriku tidak dapat berhenti tersenyum. "Jadi, siapa namamu?" tanyaku. Alih-alih menjawab pertanyaanku, lelaki itu malah melotot ke arahku. Aku jadi agak malu dan mencoba menjelaskan mengapa aku menanyakan namanya. "Oh, bukannya aku sengaja lupa namamu." Pada saat itu, aku mendengar ketukan di pintu. "Ada apa, Lady Floyen?" Meskipun aku merasa tenang setelah mendengar ucapan kesatria di luar pintu, ujung pedang tiba-tiba menekan leherku. Aku menatap si pelaku, murid ayahku. Apakah dia ketakutan? Tidak, dia terlihat terlalu kejam untuk itu. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan di matanya yang merah, hanya keganasan. Aku menatapnya dan mencoba memahami mengapa dia mengancamku. Oh, dia ingin aku berakting. Aku sudah menjalani kehidupan keduaku sebagai penjahat. Jadi ini adalah permintaan yang cukup sederhana. "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya mimpi buruk. Jadi aku memutuskan untuk menyalakan lilin sebentar." Itu alasan yang cukup bagus. Tetapi pengawal di balik pintu itu bertanya lagi dengan suara yang tulus. "Benarkah? Anda baik-baik saja?" "Iya, aku baik-baik saja. Aku tidak bisa tidur lagi, jadi aku membaca buku." Aku merasa seperti akan pingsan, tetapi aku takut murid ayahku akan bertindak gegabah jika aku mengatakan yang sebenarnya. "Tidur larut malam tidak baik untuk kesehatan. Kembalilah tidur sesegera mungkin, Lady," kata pengawal itu. "Iya, terima kasih atas nasihatnya." Aku tidak bisa mendengar apapun di dekat pintu setelah itu. Sepertinya para kesatria telah kembali ke pos mereka. Apakah mereka benar-benar pergi? Meskipun aku tidak yakin, masalah yang lebih mendesak adalah murid ayahku yang menatapku dengan pedang yang menempel di leherku. "Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Jadi bisakah kau menurunkan pedangmu sekarang?" tanyaku pelan. Ekspresinya berubah saat aku selesai bicara. "Apa yang baru saja kau katakan?" tanyanya dengan nada tegas. Saat dia menatapku dengan marah, aku mengerutkan kening. "Aku tidak tahu mengapa kamu yang marah ketika kamu yang melakukan kesalahan." Begitu aku selesai bicara, dia berbicara dengan suara dingin. "Bicaralah padaku dengan sopan." Aku tidak mengerti mengapa dia ingin aku melakukan itu. Aku semakin mengantuk, tetapi aku berhasil menjaga mataku tetap terbuka. "Jika kamu ingin aku berbicara dengan sopan padamu, kamu seharusnya..." Aku mencoba membalasnya dengan marah, tetapi akhirnya aku menguap sebelum sempat menyelesaikan kalimatku. Rasa maluku membangkitkan indraku, membuatku melupakan rasa kantukku sejenak. "Oh, aku baru saja memperlihatkan pemandangan yang tidak pantas," pikirku. Pria itu tiba-tiba mencabut pedangnya dari leherku dan terus menatapku. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Aku mungkin terlihat jelek saat menguap, tetapi dia menatapku seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat aneh. Agar tidak membuatnya kesal lagi, aku memutuskan untuk berbicara dengan sangat sopan, seolah-olah aku adalah guru taman kanak-kanak yang sedang menenangkan anak yang merengek. "Aku tidak bisa tidur karenamu, jadi aku lelah. Bukankah kamu harus pulang juga?" Pria itu terus menatapku tanpa suara. Jadi aku penasaran apakah dia akan mengabaikan pertanyaanku lagi. Lalu dia berkata, "Aku tidak punya rumah." Aku menatapnya dengan heran. Penampilan fisiknya begitu anggun sehingga dia bisa saja dianggap sebagai seorang bangsawan. Karena sifat masyarakat aristokrat yang mengutamakan penampilan, tidak pernah terdengar ada orang yang pergi keluar tanpa mengenakan pakaian mewah. Pria di depanku hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam. Meskipun ia membawa pedang panjang, pedang itu tidak dipoles. Ia tampak lebih seperti pendekar pedang pengembara atau tentara bayaran daripada seorang kesatria atau bangsawan. Dia juga mengenakan jubah berkerudung sebelumnya. Melihat pakaiannya saat ini dan sebelumnya, dia, "Apakah kamu seorang pengembara?" Dia mengangguk dengan ekspresi tidak senang. Ternyata aku benar. Dia pasti pendekar pedang pengembara atau tentara bayaran yang sering mengunjungi penginapan. Dilihat dari pakaiannya yang sederhana dan minimnya barang bawaan,
Dia mungkin diusir karena tidak mampu membayar. Kurasa dia datang ke sini karena tidak punya tempat lain untuk dituju. Tapi kenapa hari ini? Sekarang setelah kupikir-pikir, dia tidak menerima sambutan resmi saat mengunjungi ayahku beberapa hari yang lalu. Para pelayan juga tidak melayaninya, jadi dia mungkin bukan tamu resmi. Mungkin itu sebabnya dia tidak masuk lewat pintu depan, tetapi lewat jendelaku. Aku mendesah dan merasa tidak senang dengan ketidakhadiran ayahku di saat seperti ini. Meskipun pada dasarnya aku bukanlah orang yang baik, aku tidak sedingin itu untuk mengabaikan seseorang yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali. Setelah menyewa begitu banyak apartemen satu kamar tidur di kehidupanku sebelumnya, aku tahu betapa menyedihkannya tidak memiliki rumah permanen. Aku menatapnya dengan iba. Jika kamu tidak punya tempat untuk dituju malam ini, kamu bisa tinggal di kamarku untuk sementara waktu. Apa? Dia menatapku dengan mata terbelalak. Entah mengapa ekspresinya membuatku merasa sedikit bangga. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu bisa membalasnya saat kamu sudah sukses di masa depan. Dia terus menatapku dengan bingung. Kurasa ini sudah diduga, karena tidak banyak orang yang akan menunjukkan kebaikan seperti ini. Aku akan kembali tidur, kataku, puas karena situasinya sudah beres. Kau juga harus tidur, oke? Aku berbaring lagi, tetapi tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin melalui jendela yang terbuka. Bisakah kamu menutup jendelanya? Tanyaku padanya. Kenapa aku? Dia menanggapi permintaanku dengan arogan dan menatapku dengan tangan terlipat. Apa sih yang diajarkan ayahku padanya? Sudah pasti bukan tentang sopan santun. Ketika aku duduk di tempat tidurku lagi, aku melihat pakaiannya yang tipis. Dia memang merepotkan, tapi mau bagaimana lagi? Aku menutup jendela dan membawakan selimut kepadanya. Dia masih berdiri dengan sikap angkuh. Karena kita sedang berada di peralihan musim, cuaca menjadi dingin di malam hari. Aku mengingatkannya. Dia menatapku tanpa menerima selimut itu. Serius, dia bahkan tidak bisa melakukan ini sendiri. Aku merasa seperti sedang merawat hewan peliharaan. Meskipun aku ingin mengatakan sesuatu, aku bahkan tidak punya energi untuk berdebat dengannya lagi. Aku berdiri dengan jinjit dan meletakkan selimut itu di bahunya. Mata merahnya menatapku seolah sedang bertanya, apa yang sedang kulakukan? Tetapi aku tidak punya energi untuk menjelaskannya. Selamat malam. Aku langsung tertidur setelah mengucapkan kata-kata itu.